Saya sekarang berada di Red Corner. Kebetulan kami mendapatkan kasus yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Maros. Untuk lebih jelasnya, langsung saya tanyakan kepada beliau. Membeli lokasi tanah di Dusun Panaikang, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, di mana tanah itu status tanah negara. Namun saya membuat pengoveran hak melalui PPAT notaris, tepatnya pada tahun 2016. Awalnya ini tanah saya beli dua bidang. Pertama 1.500, satu lagi 395. Itu totalnya 1.900 meter. Dan ini saya mau membeli karena memiliki alas hak berupa pelepasan dari kecamatan. Nah, itulah yang saya pertahankan. Namun belakangan ada yang komplain masalah batas dengan alasan bahwa tanah dia berbatas sertifikat dengan lokasi saya. Artinya dia mengaku sertifikatnya kena ke lokasi yang saya beli. Tetapi setelah saya cek di BPN dan juga di Bapenda tentang peta blok di Bapenda dan di BPN, bahwa batas yang saya beli tidak ada tumpang tindih. Terus yang mengklaim bahwa dia pemilik batas itu apakah tetangga atau orang dari jauh? Saya kan tinggal di situ setelah beli. Pemiliknya adalah tinggal di Makassar. Tinggal di Makassar. Nah, dalam pengakuan dia punya sertifikat. Beberapa kali mediasi di Polsek Moncongloe dan desa, mereka tidak pernah mau menunjukkan sertifikatnya, dengan alasan tidak ada hakmu menanyakan sertifikat kami. Tapi kan ini dilaksanakan di kantor Polsek, Pak. Kenapa tidak bisa menunjukkan bukti begitu? Tapi begitulah keadaannya. Saya nggak bisa memaksa Polsek untuk membuka bukti. Mereka mengatakan bahwa proses penyelidikan mereka itu baik di Polsek maupun di Polres itu rahasia penyidik. Tapi waktu dikonfirmasi ke penyidik, apa tanggapannya di situ? Tidak ada respon apapun. Tidak mau menunjukkan data itu. Mereka hanya menghentikan penyelidikan. Maksudnya dihentikan penyelidikan karena apa? Karena mereka katanya punya sertifikat. Tapi tidak pernah diperlihatkan. Sehingga saya menempuh hukum melalui pengadilan. Perbuatan melawan hukum. Nah, dalam perjalanan gugatan saya pertama pada perkara nomor 22 tahun 2024, bahwa gugatan saya tidak dapat diterima. Tetapi dalam proses persidangan, banyak bukti-bukti yang saya dapat tidak melalui peristiwa hukum. Maksudnya tidak melalui peristiwa hukum, bisa dijelaskan itu, Pak? Nah, saya kan membeli berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh penjual. Sementara lawan perkara saya mengatakan memiliki sertifikat. Dia beli melalui notaris Irawati SH seluas 5.618 meter. Tetapi dalam kenyataannya lokasinya pengembalian batas yang dilakukan oleh Polres hanya 3.007. 3.007 itu dari mana? Itulah sisa. Itu saya pertanyakan. 3.007 itu dari mana asalnya? Terus yang dia beli 5.600. Yang 2.000 lagi di mana letaknya? Dilepaskan. Karena dia hanya bermodalkan pernyataan bahwa saya rela luas tanah saya kurang 2.000 meter. Itu pernyataan dari mana? Dari tergugat satu. Yang lawan perkaraku. Nah, waktu pengembalian batas saya sampaikan, polisi mengusir saya. Alasannya dia mengusir nggak? Kenapa dia? Itu jangan ganggu orang bekerja pengukuran oleh BPN. Nanti akan kita sesuaikan dengan surat yang ada di kantor. Pada saat itu pengukuran dilakukan di tapal batas tanah atau di tanah yang dipersengketakan? Di tanah yang dipersengketakan. Dan saya tanyakan, Bapak mengembalikan batas itu berdasarkan apa? Berdasarkan penunjukan tergugat, bukan berdasarkan data warga yang di BPN. Waktu pada saat pengukuran, siapa-siapa saja yang hadir? BPN, penyidik Polres Maros, terus tergugat, tempat saya membeli, penjual ke saya. Tetapi pada saat itu saya nggak diizinkan untuk ikut. Lokasi ada videonya sama saya simpan. Dan itu sudah saya sampaikan di pengadilan. Nah, jadi pada persidangan perkara nomor 22 tahun 2004, disitulah semua bukti-bukti yang saya dapat yang dimiliki oleh tergugat. Maka saya konfrontir dengan
alas hak yang saya miliki, pelepasan dari negara, yaitu PPAT, sangat jauh bertentangan. Sehingga saya harus menggugat lagi sekarang perkara nomor 10 tahun 2025. Berarti dari perjalanan ini sudah berapa kali menggugat itu? Ini gugatan kedua. Gugatan kedua. Tetapi dalam perjalanannya, mulai tahun 2016 sampai sekarang selalu ada teror. Oh, ada teror. Ada teror. Teror Menutup akses jalan, sehingga untuk minta damai. Dan itu semua Maksudnya minta damai, siapa yang minta damai nih? ya pihak mereka Pihak itu yang siapa? menutup ini. Yang Karena menutup dia berdiri. Karena saya menunjuk itu tanah, Anda pembeli kasih komisi sama saya sebagai orang tunjuk. Berarti bukan pemiliknya yang menutup jalan, Bukan, makelarnya. makelarnya. Oh, gitu. Tetapi seolah-olah kerjasama dengan makelar. Karena pemiliknya itu saya komplain, dia mengatakan saya juga takut sama mereka. Maksudnya si pemilik ini takut sama yang Yang makelar itu, nah, yang menutup jalan. Terus berlanjut, dia mengatakan kalau kau mau menggugat, gugatlah. Yang jelas sertifikat sampai di sini. Anda mengatakan sertifikat, dasarnya apa? Pengecekan saya di BPN beda. Dan saya tidak mau membeli tanah kalau enggak jelas alas haknya. Apapun ceritanya, kalau nggak ada alasannya, kalau nggak ada suratnya, saya nggak mau membayar. Jadi kalau Anda bilang luas sekian-sekian, berapa pun luasmu, kalau tidak bukti surat, saya tidak mau. Itu waktu diucapkan di depan yang membeli itu atau di depan yang si makelar itu? Semua. Semua. Di Polres, di Polsek, sama orangnya, sama penjual, sama ini makelarnya sudah disebutkan. Nah, polisi mengatakan waktu itu, penyidik tunggu saja. Nah, tetapi ketika mereka melakukan kegiatan, saya laporkan. Setelah saya laporkan ke polisi, melakukan kegiatan mereka, saya laporkan ke polisi, nanti kami arahkan. Tapi tetap melakukan kegiatan. Dalam proses hukum, setahu saya, kalau sudah dalam penanganan polisi atau aparat hukum, tidak boleh ada kegiatan di atasnya sebelum ada putusan. Tetapi atas dasar apa polisi mengatakan dihentikan penyelidikannya, saya nggak tahu, karena nggak pernah ditunjukkan sertifikat. Oh, sampai saat ini belum ditahu alasan apa sampai dihentikan penyelidikan itu. Tidak tahu. Alasannya mereka sudah memiliki hak berdasarkan pengembalian batas. Yang ngomong siapa itu, Pak? Polisi, Polres, penyidik Polres. Penyidik Polres. nama penyidiknya siapa? Kalau hari itu sekarang mungkin sudah ganti. Kalau hari itu Kanit Tabangnya Pak Itdah. Apa keinginan yang paling terbesar buat Bapak dengan kasus yang terjadi seperti ini? Yang saya mau transparan dalam prosesnya. Alas hak yang dimiliki masing-masing tunjukkan sesuai dengan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Artinya, kalau penjual menjual ke saya tanah yang bersertifikat milik orang, paling saya gugat adalah penjual. Tetapi ketika lawan perkara saya tidak mau menunjukkan alasannya, di mana posisinya? Terpaksa jual Nah, disitulah kemarin setelah perkara nomor 22 diputus, gugatan saya tidak dapat diterima, dan sementara eksepsi daripada tergugat 1 dan 2 dalam hal ini Muhammadiyah lawan saya dan BPN, muncullah dan saya dapatlah bukti-bukti jual belinya dia, terus yang kedua pernyataan dia dan ahli warisnya, tetapi hingga sekarang tidak sesuai dengan dokumen yang ada di BPN dan juga Bapenda Kabupaten Maros. Sehingga sekarang saya menempuh upaya hukum melalui pengadilan. Gugatan perdata itu perkara nomor 10 tahun 2025. Yang menjadi persoalan sama saya, pada saat perkara ini berjalan, ada pihak-pihak yang mengompori melakukan tindak pidana dengan teror melempari rumah dengan beberapa orang dan cukup bukti. Tetapi yang saya sayangkan, Polsek dan polisi, bahkan Polda hingga sekarang seolah-olah menutup masalah ini. Visum cukup, saksi cukup, puluhan batu sudah dicumpul, tetapi barang bukti ini seolah-olah disembunyikan penyidik. Jadi saya mengatakan bahwa di sini oknum atau penyidik, saya duga menyembunyikan bukti.
bukti yang terjadi pelemparan pada 10 Mei tahun 2025 pada pukul 22.40. Itu sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan. Hingga sekarang masih berproses karena kami meminta gelar perkara khusus. Karena dalam peristiwa itu penyidik hanya mengakomodir pasal 351 yaitu penganiayaan. Sementara 7 pelaku dan barang bukti yang lain dan titik-titik kerusakan tidak dimasukkan dalam gelar perkara. Jadi saya harap supaya diproses secara transparan sesuai dengan peraturan perundangan dan SOP penyidikan atas kasus berdasarkan fakta dan bukti-bukti dalam peristiwa yang terjadi.